Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kamu harus tetap menjaga kesehatan, makan secara teratur, makan makanan bergizi, mandi secara teratur, sering cuci tangan dengan menggunakan sabun, dan menggunakan masker apabila kalian keluar rumah. Dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran apapun secara daring, terutama dalam mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, termasuk mata pelajaran yang ibu berikan. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran IPS, yang pada hari ini juga kita masih membahas materi yang sama seperti minggu-minggu sebelumnya, yaitu menyangkut kepada karakteristik negara-negara ASEAN. Kita sudah mempelajari ada 6 negara yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu negara Indonesia, ada negara Malaysia, ada negara Singapura, kemudian ada negara Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sedangkan pada pelajaran kali ini kita akan membahas 4 negara lagi yang belum kita bahas sebelumnya, yaitu negara Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Dalam pelajaran masalah karakteristik negara-negara ASEAN ini, kita akan membahas 2 hal, yaitu secara geografisnya dan juga secara sosial budayanya atau kehidupan masyarakatnya. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita dicapai ini juga masih sama seperti pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu menjelaskan karakteristik negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Adapun pelajaran yang akan kita bahas pada kali ini, yang pertama adalah negara Vietnam. Nah, bagaimana karakteristik negara Vietnam secara geografisnya? Kita perhatikan yuk. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Sedangkan secara geografis negara Vietnam ini berbatasan dengan beberapa wilayah atau beberapa negara, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kamboja, sebelah barat berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam dibagi menjadi 4 daerah. Apa saja itu? Yang pertama, Pegunungan Utara ini terletak di bagian barat laut dengan puncak tertingginya adalah Gunung Phanxipan dengan ketinggian 3.143 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, Delta Sungai Merah atau Song Hon. Ini terdapat di sepanjang Teluk Tonkin. Yang ketiga, Pegunungan Annam membujur dari arah barat laut sampai tenggara. Dan yang keempat, Delta Sungai Mekong di selatan. Nah, bagaimana mata pencarian penduduk Vietnam? Sama halnya dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang masuk menjadi anggota ASEAN, sebagian besar penduduk Vietnam bermata pencaharian dalam bidang pertanian, perikanan, dan pertambangan. Adapun hasil ekspor yang paling banyak berasal dari negara ini adalah berasal dari perikanan, yaitu ikan darat dan ikan laut, yang memberikan banyak devisa bagi negara tersebut. Yang kedua adalah negara Laos. Ibu kota negara Laos adalah Vientiane. Batas wilayah negara Laos secara geografisnya adalah sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina, sebelah selatannya berbatasan dengan Kamboja, sebelah timurnya berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah baratnya berbatasan dengan negara Myanmar. Negara Laos dikelilingi pegunungan dan hutan lebat.
Pegunungan dan dataran tinggi ini terdapat di sebelah utara yang membentang di sepanjang pantai timur dengan puncak tertingginya adalah Gunung Biak. Sedangkan sungai terpenting di Laos adalah Sungai Mekong yang juga dimanfaatkan untuk sarana transportasi. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki laut, yang dikenal dengan sebutan The Landlocked Country, yang berarti tanah yang terkunci karena terkepung oleh 5 negara. Mata pencarian utama penduduk Laos ini sama dengan mata pencarian negara-negara ASEAN yang lain, yaitu dalam bidang pertanian, peternakan, industri, pertambangan, dan perikanan. Yang ketiga adalah Myanmar. Ibu kota negara Myanmar adalah Naypyidaw. Letaknya secara geografis ini bisa kita perhatikan dari batas wilayah negara Myanmar, yaitu sebelah utara berbatasan dengan RRC atau Republik Rakyat Cina. Sebelah selatannya berbatasan dengan Teluk Benggala. Sebelah timurnya berbatasan dengan Laos, dan sebelah baratnya berbatasan dengan negara Bangladesh. Negara Myanmar bagian selatan terdapat garis pantai sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Bagian utaranya terdapat pegunungan yang tinggi yang merupakan bagian dari pegunungan Himalaya. Sedangkan bagian timurnya terdapat dataran tinggi dan bagian tengahnya merupakan dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Negara Myanmar memiliki 2 musim, yaitu bagian selatannya beriklim tropis, sedangkan bagian utaranya beriklim subtropis. Mata pencarian penduduknya ini terutama di bidang pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Myanmar juga termasuk salah satu penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Sedangkan barang-barang yang menjadi unggulan ekspor yang bisa menambah pendapatan negaranya itu berasal dari kayu dan beras. Yang terakhir adalah negara Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Secara geografis, negara Kamboja ini bisa kita perhatikan dari batas wilayah negara tersebut, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laos, sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Vietnam, dan sebelah baratnya berbatasan dengan negara Thailand. Negara Kamboja terletak di semenanjung Indochina yang juga dialiri oleh Sungai Mekong dan merupakan daerah yang subur. Di negara Kamboja terdapat pegunungan Kardamon yang panjangnya mencapai 160 km dan melintasi perbatasan dengan negara Thailand, di mana tinggi puncaknya bisa mencapai 1.813 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di sebelah barat laut terdapat danau yang dikenal dengan sebutan Danau Tonle Sap. Mata pencarian utama penduduk Kamboja ini adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sekarang kita lihat bagaimana karakteristik sosial budaya negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Vietnam. Masyarakatnya menggunakan bahasa ibu suku Vietnam. Mayoritas penduduknya beragama Kristen. Kebanyakan masyarakatnya memiliki nama keluarga Nguyen. Baju adatnya bernama Ao Dai. Yang kedua, Laos. Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Upacara sakral berupa pemberian sedekah yang disebut dengan istilah Saibat. Terkenal keramahan dan kesabarannya. Masyarakatnya menggunakan bahasa Lao. Yang ketiga, Myanmar. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Mayoritas penduduknya menganut agama Buddha. Penduduknya kebanyakan keturunan Tibet.
banyak terdapat kuil-kuil Buddha. Dan yang terakhir adalah negara Kamboja. Mayoritas penduduk Kamboja menganut agama Buddha. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Khmer. Banyak terdapat kuil-kuil Hindu dan Buddha. Dalam kehidupan masyarakatnya terdapat ritual kelahiran dan kematian. Nah, inilah materi pelajaran kita hari ini. Dengan berakhirnya materi ini, berarti karakteristik tentang negara-negara ASEAN telah selesai kita pelajari. Nah, kalau misalnya ada yang kurang jelas dari pelajaran kita hari ini, kalian boleh menyampaikan pertanyaan kalian melalui WA Group. Ibu harap kalian bisa memahami pelajaran kita hari ini, dan nanti Ibu akan memberikan tugas kalian melalui WA atau Google Classroom juga. Ibu harap juga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan petunjuk tugas yang diminta. Jadi, apabila kamu sudah selesai mengerjakan tugas tersebut, kalian boleh langsung mengirimkannya kepada Ibu melalui Google Classroom. Atas perhatian kalian pada pelajaran kita hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap bergairah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Akhirnya Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.